pasalnya yang ke-6. Tolong para anak-anak kecil, sit down please. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat ke-20. Yang pertama, ayat yang pertama. Lalu nanti kita lanjutkan 1 Korintus pasal yang ketiga ayat ke-16. Jadi nanti kita mundur lagi ya. Kita baca dulu kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita mundur ke pasalnya yang ketiga. Mundur 3 pasal. Ke pasal yang ketiga, masih di 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Kita baca lagi bersama-sama 2, 3 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah bilang kiri kanannya, bait Allah kamu. Silakan tuh teman-teman. Kan enak ini ramai sih. Jadi teman-teman, firman Tuhan hari ini adalah tubuhku adalah bait Allah. Firman Tuhan yang baru saja kita baca ini merupakan bagaimana kisah jemaat-jemaat yang ada di Korintus saat itu. Mereka sebetulnya sudah kenal Yesus. Mereka sudah percaya kepada Kristus. Tetapi teman-teman, bagaimana gaya hidupnya, cara hidupnya itu tidak mencerminkan Kristus ada di dalam dia. Itu sebabnya Rasul Paulus selalu mengingatkan kepada mereka bahwa engkau itu berharga di mata Tuhan. Karena kita ini mulia dan berharga di mata Tuhan, maka tubuh yang Tuhan telah berikan di dalam hidupmu, jaga. Amin. Itu sebabnya teman-teman dikatakan tadi di pasal yang ke-6 adalah bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Roh Kudus. Artinya di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Ada Tuhan yang bersemayam tinggal di dalam hidup kita. Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka teman-teman itu bukan milik kita sendiri. Di ayat yang ketiga katakan kamu adalah bait suci dan bait suci itu adalah. Ada lagu anak sekolah minggu yang berkata, Pokok 1 mungkin tahu, gereja bukanlah gedungnya. Terus wah tahu itu sekolah minggu. Kasar mungkin tahu, gereja bukanlah gedungnya. Mungkin kasihlah, gereja bukanlah gedungnya. Terus ya, gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah tempatnya. Gereja itu adalah kamu. Jadi kalau gedung gereja dirusak, gedung gereja dihancurkan, jangan terlalu sakit hati. Karena gereja yang sebenarnya itu adalah tubuhmu. Tetapi teman-teman sekalian, zaman sekarang ini iblis tidak senang anak-anak muda Kristen itu berkembang maju.
Generasi yang tua sebentar lagi sudah pensiun dan sebentar lagi Tuhan akan panggil. Sekarang misi iblis adalah bagaimana caranya supaya generasi muda ini hancur. Bagaimana caranya supaya generasi muda ini rusak. Bagaimana caranya supaya mereka ini jauh dari Tuhan, murtad, dan hidup mereka itu jatuh di dalam dosa. Misi iblis adalah menghancurkan generasi muda. Itu sebabnya teman-teman, kalau kita lihat banyak anak muda yang sekarang hidupnya gak benar. Banyak yang pakai narkoba, ya kan? Kalau kita nonton televisi, setiap 1 bulan sekali pasti ada artis muda yang tertangkap karena narkoba. Gak ada itu off dulu. Bahkan waktu saya sekolah dulu, ada teman saya SD itu sudah pakai narkoba kecil-kecilan. Teman saya SMP juga pernah pakai narkoba. Teman saya SMA tertangkap di sekolah memakai narkoba oleh polisi. Di sekolah tertangkap memakai narkoba. Rusak. Banyak anak muda yang sekarang gampang sekali, masih kecil, bocil-bocil kecil udah pada menghisap tembakau. Ya, menghisap tembakau, banyak yang merokok, masih kecil segini udah pada merokok, remaja apalagi banyak merokok, apalagi usia kita ya, apalagi. Bahkan saya pernah melihat anak perempuan dia merokok, bukan cuma merokok, dia nge-vape. Udah gitu nge-vape, asapnya dikasih lama-lama, jadi ya, dibikin bulat-bulat asapnya, ya kan? Terus kayak apa tuh nge-vape? Ada asapnya kecil, besar. Saya paling tidak senang kalau saya melihat apalagi anak perempuan yang merokok. Padahal di rokok itu kan sudah jelas, rokok itu dapat menyebabkan khususnya yang perempuan kelainan janin. Jadi kalau di sini ada yang merokok, bertobat. Ya, aman kan? Karena saya dari kecil sampai sekarang saya tidak pernah merokok. Saya pernah merokok tapi isinya permen coklat. Dulu ada tuh abang-abang kayak gimana tutupnya rokok, ternyata coklat. Ada kan? Ada gaya-gayaan di luar. Ya, bocah-bocah sekolah SMP. Saya sampai sekarang tidak pernah merokok dari kecil. Banyak anak muda sekarang teman-teman jatuh di dalam dosa pergaulan bebas. Belum usia 17 tahun sudah melakukan hubungan yang tidak benar, hubungan suami istri. Sekarang sudah tidak tabu lagi kalau berbicara tentang seksualitas, hubungan badan itu sekarang sudah biasa dianggap oleh anak-anak muda. Kami punya murid putus sekolah karena sudah milik bayi eksiden, sudah hamil di luar nikah. Dan itu banyak yang terjadi di generasi muda saat ini. Banyak yang sudah kehilangan keperjakaan, banyak yang sudah kehilangan kevirginannya, dan itu biasa. Tetapi firman Tuhan katakan itu akan merusak tubuhmu karena tubuhmu itu adalah bait Allah. Hari ini saya rindu kepada teman-teman semua yang ada di tempat ini, di gereja ini. Mari kita lihat tubuh kita. Mari kita jaga tubuh kita supaya tubuh kita kembali menjadi bait suci yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar bagaimana sih
Yang pertama adalah teman-teman, kita harus menyadari bahwa kita tidak berkuasa atas tubuh kita. Yang pertama saya katakan kembali bahwa kita tidak berkuasa dalam tubuh kita. Di 1 Korintus 6 ayat 19 berkata bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sekali lagi saya bilang bahwa tubuh kamu bukan milik kamu sendiri. Kenapa dikatakan di Korintus bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri? Karena tubuh kita ini sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal. Dia sudah beli tubuh kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Kita ditebus oleh kuasa Tuhan. Dan sekarang kita adalah milik Tuhan. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Makanya dikatakan bahwa tubuh kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya sekarang kita tidak bisa berkuasa lagi dalam tubuh kita. Kita nggak bisa seenaknya untuk menggunakan tubuh kita, teman-teman, karena ini milik Tuhan. Jangan yang laki-laki masuk ke dalam dosa pornografi, nonton film-film porno, ya enggak? Ya kan? Di kamar mandi buang anak, ya kan? Masuk ke dalam dosa-dosa percabulan. Yang perempuan omongannya nggak benar, cakap kotor lah di mana-mana, di Facebook, di Instagram, ya. Lalu pakaiannya pakaian seksi ladies, ya kan? Nari TikTok, tapi badannya segini, ya nggak dong? Ya nggak? Ya sering. Ya kan? Pakai rok panjang, tapi belahannya segini sampai ke atas, ya kan? Roknya panjang, tapi belahannya sampai ke atas. Guys, firman Tuhan katakan tubuh kita ini bukan milik kita. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan di dalam tubuh kita. Itu sebabnya teman-teman, karena tubuh kita ini bukan milik kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kita. Tubuhmu ini dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan selama kita berada di dunia ini dengan tubuh kita. Tubuh itu kan dari atas kepala sampai ujung kaki. Dari atas kepala ada mata. Matamu selama ini apa yang kamu lihat? Apakah kalian suka lihat film-film porno, atau cewek-cewek seksi yang ada di mall, atau cowok-cowok ganteng yang ada di gym, yang ada di PIK, ya, PIK 1, PIK 2, PIK 3, lama-lama jadi babi panggang. Tuh, itu PIK beda. Itu PIK yang lain. Apakah tubuh matamu itu kamu pakai buat baca firman Tuhan? Ada mulut, apakah selama ini mulutmu itu kamu pakai buat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan? Atau selama ini kamu pakai mulutmu itu cuma mencaci memaki orang? Ah, dasar kau besti, ya kan? Ya. Mulutmu yang apakah yang keluar dari mulutmu selalu kata-kata sadis, kata-kata hina, ya kan? Kata-kata yang menjelekkan orang. Di bawah mulutmu ada badan, ada tangan. Apakah tangan ini selama ini kamu pakai buat memuji Tuhan, tepuk tangan, menyembah Tuhan, atau kamu pakai buat steal, mengambil barang, buat menampar orang, buat tabokin orang, buat pukul orang? Lalu ada tubuh badanmu. Apakah selama ini badanmu itu kamu pakai untuk kamu pamerkan kepada orang? Pakai baju-baju seksi, baju-baju ketat, sampai kelihatan pusarnya, taunya pusarnya bodong, gitu kan? Lalu like di TikTok, like IG. Dan apakah kakimu kamu pakai itu untuk melangkah beribadah di rumah Tuhan, daripada kamu pakai kakimu untuk melangkah
pergi jalan-jalan tapi tidak datang ibadah itu. Guys, mana yang mau kamu kasih buat Tuhan? Tubuh. Jadi yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa berkuasa atas tubuh kita. Ini milik Tuhan. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan telah berikan dalam tubuh kita. Yang kedua, karena saya cepat aja ya. Nah katanya si Satu mau traktir di apa tadi? Kan lo apa Jom? Nasi bebek apa? Nasi cuci. Pakai kreditmu. Aku. Yang kedua teman-teman, kita harus menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan. Roma 6 ayat 13 sampai 14. Mari kita buka dulu kitab kita. Dalam kitab Roma 6 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama. 2, 3 iya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi berada di bawah kasih karunia. Sebab kamu tidak lagi berkuasa lagi oleh dosa, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kita ada saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Maka untuk membalas kasih karunia Tuhan, berikanlah yang terbaik di dalam hidupmu, teman-teman. Itu sebabnya Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang mulia, dan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita pakai tubuh kita ini bukan sebagai tubuh yang sembarangan, tetapi bagaimana tubuhmu bisa kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana tubuh kita ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Itu makanya kita Roma berkata, kamu serahkan seluruh tubuhmu, jangan kepada dosa. Jangan seluruh tubuh kita ini kita pakai untuk berbuat dosa, tetapi pakailah tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Bagaimana tubuh kita ini bisa memberkati banyak orang, bagaimana tubuh kita ini bisa bersaksi, bagaimana tubuh kita ini bisa menyelamatkan orang. Itu sebabnya kita harus mengerti sama-sama bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Di ayat yang ke-20 berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan telah tebus hidupmu. Tuhan telah bayar hidupmu. Yang tadinya kita penuh dengan dosa, Tuhan datang menyelamatkan kita. Sekarang kita layak untuk masuk dalam kerajaan surga karena kasih dari Kristus. Sekarang adalah waktunya kamu memuliakan Tuhan dengan tubuh. Artinya malam hari ini harus ada komitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya mau persembahkan tubuh saya untuk menjadi persembahan yang kudus. Jangan lagi melakukan dosa. Jadikan masa mudamu adalah masa muda yang berharga untuk Tuhan. Amin. Jangan jadikan hidupmu hidup yang sembarangan seperti orang-orang di luar sana. Malam minggu bukannya ke gereja, malah dugem, duduk gemetar karena dia kedinginan, atau karena dia sudah kena serangan stroke, duduk gemetar. Malam minggu bukannya ikut malah malam mingguan sama pacarnya, gitu kan? Ini mending malam mingguan ke tempat bagus, malam mingguan
nggak bermodal, pikir kali sekian ayat. Mama saya deh. Atau cuma modal bayar parkir di Monas. Ada yang pernah begitu di sini? Nggak ada kan? Udah bertobat. Udah ninggalin ibadah yuk, nggak ikut ibadah yuk, malam mingguannya cuma modal bayar parkir. Aduh, ya nggak Jon? Nggak kelas dikit dong. Ayo deh, malam mingguan kita makan di restoran. Yes. Restoran Tegal, warteg. Hari di atas apa loh? Jadi teman-teman, yang kedua adalah kita serahkan tubuh kita kepada Tuhan. Hari ini kalian yang sebelumnya hidupnya gak benar, masih suka nonton film-film bertobat, jangan jadikan masa mudamu masa muda yang sia-sia. Jangan sia-siakan masa muda, tetapi jadikan masa mudamu masa muda yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah kita harus memakai tubuh kita untuk kemuliaannya. Ayat yang ke-20, 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, muliakanlah Tuhan dengan apa? Dengan tubuhmu. Artinya tubuh kita ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Mata kita pakai untuk membaca firman Tuhan. Mulut kita pakai untuk memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Tangan kita pakai untuk berdoa. Kaki kita pakai untuk melangkah, datang beribadah dan melayani Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, teman-teman. Karena tadi di ayat ke-3 berkata bahwa baik Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu, sebab itu Allah adalah kudus dan baik Allah itu di dalam kamu. Jelas dikatakan bahwa baik Allah itu adalah malam hari ini kita mau belajar untuk semakin lebih lagi memuliakan Tuhan. Tinggalkan segala dosa, tinggalkan segala kehidupanmu yang lama. Memang, Bang, hidup kudus itu berat. Iya. Kita harus meninggalkan dosa-dosa yang nikmat. Merokok itu kan kata orang nikmat, ya kan? Mabuk kan nikmat, ya kan? Kata pernah mabuk cinta. Atau mabuk darah, ya kan? Narkoba itu nikmat bagi yang mereka yang memakai. Itu sebabnya mereka tidak bisa lepas kecanduan terus. Hubungan badan sebelum nikah nikmat bagi mereka. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan tidak berkenan atas itu semua. Malam hari ini Tuhan sangat membenci dengan dosa, tetapi Dia sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Buktinya adalah Dia datang ke dunia untuk menebus setiap orang-orang yang berdosa supaya tidak binasa. Malam hari ini adalah waktunya untuk kita memuliakan Tuhan dengan Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam hati saudara. Kalau Roh Kudus ada di dalam hatimu, maka Dia akan mengubah hidup teman-teman. Dia akan memurnikan dan membersihkan seluruh hatimu. Karena tugas Roh Kudus adalah menjadikan engkau kembali kudus, mulia, dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau masuk ke dalam hati yang kotor. Tuhan tidak mau masuk ke dalam tubuh yang najis. Karena Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia.
Tuhan hanya mau masuk datang pada orang-orang yang kudus, hatinya kudus, hidupnya kudus, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau belajar untuk kudus. Hari ini kita mau membagikan tubuh kita ini sebagai bait Allah. Teman-teman tahu bait Allah? Bait Allah itu adalah tempat Tuhan hadir. Di zaman perjanjian lama, yang bisa masuk ke dalam bait Allah itu hanyalah para imam-imam. Dan bait Allah itu ada beberapa step, beberapa tempat. Dan tempat yang maha kudus hanya bisa dimasuki oleh imam. Tapi firman Tuhan katakan tubuhmu itu adalah bait. Jangan rusak tubuhmu, jangan sia-siakan tubuhmu. Selagi masih ada kesempatan berubah dan berubah. Amin. Selagi masih Tuhan berikan kita kesempatan pakai tubuh untuk melayani Tuhan. Ya kan, Helen sudah pelayanan nanti Lasma, ya Lasma ya, Lasmaria kan, Lasmaria sudah bisa singer, kakak metaverse, sudah bisa nanti dijadikan singer. Ini abang siapa? Rahmat siapa? Rahmat Kili, Rahmat Baru. Ini abang siapa sebenarnya? Ivon apa bedanya? Iya, Abang Rahmat, Abang Ivon, ya kan? Iya. Kalau ke apa margaku, Halawa ada hubungan kan? Oh ya. Baik teman-teman, biarlah malam hari ini firman Tuhan memberkati kita semua. Kita mau belajar supaya bagaimana tubuh kita ini kita kembalikan sebagai baitnya Allah. Biarkan Tuhan bersemayam dalam hidupmu, karena Roh Kudus ada di dalam hati saudara. Roh Kudus hanya hadir dalam hati yang kudus. Roh Kudus hanya tinggal di dalam hati yang bersih. Hari ini adalah waktunya bagi kita untuk membersihkan diri. Hari ini adalah waktunya bagi kita supaya Tuhan memulihkan hidupmu. Tuhan mengubahkan hati saudara. Jangan keraskan hati teman-teman. Tuhan masuk kepada mereka yang membuka hati dan tidak mengeraskan. Hari ini adalah waktunya kita persembahkan tubuh kita. Karena kita adalah mereka. Mari kita